wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sampradana Rasid Prasetyo dengan NIM C2J0231335 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan saya tentang penerapan metodologi Agile dalam pengelolaan proyek aplikasi. Aplikasi yang proyek aplikasi yang saya buat ini bernama Arena Reserve. Baik, langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Yang pertama, kita membahas tentang inisiasi proyek. Latar belakang proyek ini, hambatan komunikasi antara penyewa dan pemilik lapangan seringkali memicu kesalahan jadwal. Proses manual melalui pesan teks sangat rentan terhadap double booking yang mengecewakan pelanggan. Berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, memerlukan sistem yang transparan untuk melihat ketersediaan lapangan secara real time dan melakukan pemesanan hanya dalam beberapa klik. Visi sistem yang pertama, membantu pengguna mencari dan memesan lapangan olahraga secara praktis. Yang kedua, menghindari double booking dengan sinkronisasi jadwal otomatis. Yang ketiga, memudahkan pengelola fasilitas olahraga dalam mendigitalisasi pembukuan dan jadwal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional gedung olahraga. Profil pengguna itu ada penyewa dan pengelola. Oke, untuk deskripsi dan kebutuhannya bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, masuk ke daftar keinginan produk atau produk backlog. Ini adalah contoh untuk 20 user stories yang telah didefinisikan berdasarkan kebutuhan stakeholder. Setiap user story dilengkapi dengan prioritas dan estimasi story point. Oke, bisa dilihat untuk user story yang pertama sampai yang ke 20 ya. Oke, untuk keterangannya, setiap story point 1 sampai 5 memiliki penjelasan yang seperti ini. Oke, tabel ini berfungsi sebagai acuan tim dalam menentukan bobot kesulitan pada setiap user story yang ada di dalam produk backlog. Dengan skala ini, pembagian tugas dalam setiap sprint dapat dilakukan secara lebih terukur berdasarkan kapasitas kerja tim. Ya, masuk saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu sprint planning. Seluruh backlog dibagi ke dalam 3 sprint berdasarkan prioritas dan dependensi antara fitur. Sprint 1 fokus pada fondasi sistem, sprint 2 pada peningkatan fungsionalitas, dan sprint 3 pada fitur lanjutan. Oke, masuk ke sprint 1, fokus pada fondasi sistem. Pada sprint 1 ini meliputi ada goals, terus durasi, dan total SP. Oke, untuk penerapannya seperti ini ya. Oke, untuk yang sprint 2 fokus pada peningkatan fungsional, sama juga pada inputnya ada goals, durasi, dan total SP. Untuk penerapannya seperti ini ya. Pada user story lanjutannya yaitu 7 sampai 15.
Selanjutnya pada sprint 3 fokus pada fitur lanjutan ya. Fitur lanjutannya seperti ini. Oke, baik. Langsung masuk saja ke pembahasan yang keempat, masuk di simulasi sprint. Yaitu kita berikan contoh sprint yang pertama terlebih dahulu. Sprint backlog. Backlog. Sprint 1 berfokus pada pembangunan fondasi aplikasi Arena Reserve. Sistem autentikasi meliputi registrasi, login, logout, dan manajemen reservasi berdasarkan lihat daftar, foto reservasi, unggah, bayar, dan batal. Total ada 13 story point. Oke, selanjutnya untuk daily scrum dari sprint yang pertama, untuk simulasi 3 harinya. Oke, langsung masuk saja untuk di sprint review. Sprint review untuk sprint yang pertama. Fitur yang berhasil dibuat. User story pertama, registrasi akun penyewa baru dengan validasi data. User story 2, login dengan autentikasi session yang aman. User story 14, logout yang membersihkan session pengguna. User story 3, halaman daftar lapangan dengan status ketersediaan. User story 4, sistem reservasi lapangan yang menyimpan data ke database. User story 5, fitur bagi penyewa untuk mengunggah bukti transfer. User story 6, tombol untuk membatalkan pesanan yang belum dikonfirmasi. Untuk fitur yang belum selesai, semua 7 user story dalam satu sprint berhasil diselesaikan, tidak ada carryover ke sprint berikutnya. Oke, ini tuh untuk dan feedbacknya ya. Oke, masuk di sprint retrospektif pada sprint 1 ya. Untuk perbandingannya yang berjalan dengan baik, yang perlu diperbaiki, dan rencana peningkatan. Oke. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan yang kelima, simulasi sprint. Contoh sprint 2 ya. Nih, seperti tadi, sprint review terlebih dahulu. Sprint 2 meningkatkan fungsionalitas, meliputi edit profil, filter kategori, durasi jam, konfirmasi admin, notifikasi pengingat, dan kelola slot lapangan. Total ada 14 story point. Oke, masuk di daily scrum-nya. Selanjutnya masuk di sprint review-nya. Sprint fitur yang berhasil dibuat. User story 7, from edit profil untuk memperbarui data penyewa. User story 8, filter lapangan meliputi lapangan futsal, badminton, basket yang responsif. User story 9, pilih durasi pemesanan yang fleksibel sesuai sesi. User story 10, dashboard admin untuk memvalidasi pembayaran penyewa. User story 15, fitur admin untuk menutup atau membuka slot lapangan secara manual. Fitur yang belum terselesaikan yaitu di user story 11 ya. Notifikasi reminder baru mencapai 80%. Kendala teknis pada pengiriman pesan otomatis akan di carry over ke sprint 3. Oke, untuk feedback user simulasi demo ya.
Ini masuk ke selanjutnya, sprint retrospektifnya. Oke, perbandingannya. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu simulasi sprint untuk yang sprint yang ketiga ya. Oke, sprint backlognya, sprint yang ketiga mencakup fitur lanjutan seperti lokasi, visualisasi data, manajemen akun, ulasan, ekspor PDF, serta penyelesaian carryover. The story 11. Total ada 20 story point. Oke, untuk daily scrum-nya, untuk yang sprint yang ketiga, seperti ini ya. Untuk sprint review-nya, fitur yang berhasil, user stories jelas, notifikasi pengingat via API selesai. User story 12, pencarian lapangan berdasarkan lokasi terdekat. User story 13, grafik visualisasi pendapatan untuk admin. User story 16, kemampuan admin untuk menotifikasi akun penyewa nakal. Aksesoris 17, dashboard untuk pemesanan harian. Aksesoris 19, fitur ulasan dan rating bintang bagi penyewa. Bagi fitur yang belum selesai, itu ada di aksesoris 20 ya, ekspor PDF. Baru selesai 60%, dijadwalkan sebagai update setelah proyek berakhir. Masuk di sprint retrospektif, dari sprint perbandingan dari sprint yang ketiga. Oke, bisa dilihat seperti ini. Baik, untuk kesimpulan dari project ini, project Arena Reserve berhasil diselesaikan menggunakan metodologi Agile Scrum dalam 3 sprint berdurasi 1 minggu masing-masingnya. Dari total 47 story point yang direncanakan, 41 story point, 87% berhasil diselesaikan tepat waktu. Penerapan Scrum memberikan visibilitas progres yang jelas, komunikasi tim yang lancar melalui daily scrum, dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Pelajaran penting, lesson learned, estimasi story point harus mempertimbangkan keakraban tim dengan library pihak ketiga, dan perlunya riset spek sebelum sprint dimulai untuk fitur yang sangat teknis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan project kali ini ya. Mungkin apabila ada salah kata atau pembahasan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.